Halo semuanya, saya harap Anda semua dalam kondisi baik dan sehat. Berjumpa lagi dengan saya, di Paros Semen Techno Channel. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang jenis burner utama kiln yang digunakan pada proses pembakaran di pabrik semen. Tujuan pengoperasian burner utama kiln adalah untuk membentuk nyala api burner yang kuat dan stabil, sehingga mendapatkan kualitas pembakaran yang optimal, dan dapat menghasilkan kualitas klinker sesuai standar yang diinginkan. Dan juga mendapatkan operasi kiln yang optimal dan stabil, baik kualitas maupun kapasitas produksi klinker. Kemudian, pembentukan coating di sintering zone yang kuat dan stabil, sehingga umur bata tahan api di dalam kiln lebih awet. Sebelum melakukan start operasi burner utama kiln, Anda harus mengenali secara baik jenis burner yang digunakan, dan cara pengoperasiannya secara benar, sesuai dengan standar operasinya. Pertama Anda harus mengenali nozzle burner. Saluran udara primer aksial dan radial, burner nozzle adjustment, saluran bahan bakar dan peralatan lainnya yang terkait dengan burner. Ada beberapa jenis burner utama kiln, diantaranya seperti yang terlihat pada gambar dan video berikut ini. Sebelum saya lanjutkan tentang pembahasan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah subscribe, dan mendukung channel ini agar terus berkembang. Dan bagi Anda yang belum subscribe, atau bagi yang sudah subscribe namun unsubscribe lagi, saya juga mengucapkan terima kasih, karena Anda sudah mampir di channel ini walaupun hanya sejenak. Baiklah kita lanjutkan ke pembahasan lagi. Identifikasi burner utama kiln yang banyak digunakan di industri semen, diantaranya, seperti yang terlihat di gambar ini adalah, NFK burner, NFK singkatan dari Nippon Furnish Kogyo. Kemudian Rotaflam burner generasi 1 dan Rotaflam burner generasi kedua, berikutnya Novaflam burner, Swirlex burner, dan Duoflex burner. Selanjutnya, Pyrojet burner. Ada Pyrojet 1, Pyrojet 2, dan Pyrojet 3. Berikutnya Jet Flex burner, Flexiflame burner, dan Unitherm burner. Jenis burner ini biasanya untuk udara primer menggunakan Roots blower, yang tekanannya lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan primary fan. Perhatikan secara baik, kemudian pelajari cara pengoperasian jenis burner, yang akan kita gunakan untuk pengoperasian kiln. Masing-masing jenis burner mempunyai karakteristik, dan cara pengoperasian yang berbeda-beda. Seperti contoh berikut ini. Ini adalah konfigurasi NFK burner. Seperti terlihat di gambar ini bahwa, lubang saluran yang ada di ujung burner, berasal dari saluran udara primer dan saluran bahan bakar batu bara. Untuk pengaturan bentuk api dengan cara mengatur bukaan valve, pada saluran udara aksial dan radial dari primary air fan. Ini adalah gambar jenis burner Rotaflam generasi 1, terlihat ada saluran udara aksial, udara radial, udara sentral, dan saluran bahan bakar batu bara, kemudian ada skala untuk melakukan perubahan posisi nozzle burner. Masing-masing saluran udara dari primary fan dilengkapi valve untuk buka tutup, terkecuali saluran bahan bakar batu bara tidak dipasang valve. Untuk tekanan maksimal udara primary fan berkisar 220 mbar, kemudian kami modifikasi dengan menggunakan Roots blower sebagai pengganti udara aksial. Tekanan udara aksial naik menjadi 320 mbar. Dari hasil uji lab selama beberapa bulan, kualitas klinker lebih baik terutama work index yang sebelumnya antara 14-17 kWh per ton, turun menjadi di bawah 13 kWh per ton. Dampaknya terhadap pengoperasian semen mill, klinker mudah digiling. Ini adalah gambar jenis burner Rotaflam generasi kedua yang kapasitasnya lebih besar dari jenis sebelumnya. Dan di gambar ini juga ada saluran tambahan udara aksial, karena tekanan udara aksial hanya berkisar 178 mbar. Kemudian setelah dilakukan pengaturan nozzle burner, dan penambahan ekstra fan, tekanan bisa naik menjadi 206 mbar.
Ini adalah gambar jenis burner, Novaflam burner, dan ada beberapa jenis Novaflam burner yang diproduksi oleh perusahaan pembuat burner ternama ini, terutama low NOx burner. Udara primary Novaflam burner ini menggunakan fan dan Roots blower dengan tekanan antara 100 hingga 800 mbar. Selanjutnya, ini adalah Duoflex burner. Burner jenis ini udara aksial dan radial keluar melalui satu saluran, seperti terlihat di gambar nozzle burner ini. Untuk pengoperasian burner ini, dengan mengatur bukaan valve udara aksial 65-70%, dan udara radial atau swirl 35-35%. Tekanan udara dari primary fan pada saat normal operasi, antara 200 hingga 240 mbar. Selanjutnya, ini adalah jenis burner utama kiln, Swirlex burner. Jenis burner ini tidak bisa merubah tekanan udara primer, karena celah nozzle aksial tetap, dan hanya bisa maju atau mundur antara 0 sampai 15 mm, yang tidak mempengaruhi tekanan udara. Untuk pengoperasian burner ini, dengan mengatur bukaan valve udara aksial 65-70%, dan udara radial atau swirl 35-35%. Tekanan udara primer pada operasi normal berkisar 180 mbar. Selanjutnya jenis Jetflex burner. Jenis burner ini untuk aksial dapat dirubah seperti bentuk lingkaran, atau bisa juga diputar seperti bentuk swirl. Saluran udara radial bisa ditarik mundur sesuai kebutuhan, untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada video berikut ini. Selanjutnya, ini adalah Pyrojet burner. Jenis burner ini untuk udara aksial dan udara radial menggunakan Roots blower secara terpisah. Sehingga tidak saling mempengaruhi antara udara aksial dan radial, ini berbeda dengan burner yang menggunakan hanya satu fan untuk udara aksial dan radial. Tekanan udara primer mencapai 800 mbar untuk udara aksial, dan 150-250 mbar untuk udara radial atau swirl. Ini jenis Pyrojet burner yang sedikit berbeda dengan Pyrojet sebelumnya, karena jenis burner ini tidak menggunakan udara pendingin di antara casing burner dan kastabel burner.
Tekanan udara primer yang menggunakan Rhodes blower antara 300 sampai 600 mbar untuk udara aksial, dan blower udara radial 150 sampai 200 mbar. Dan ini jenis Pirojet burner berikutnya. Saluran udara dari blower lebih sederhana, tekanan udara aksial berkisar 300 hingga 600 mbar dan tekanan udara radial atau swirl 150 sampai 200 mbar. Pengaturan udara primer jenis burner ini menggunakan pengaturan speed Rhodes blower. Berikutnya, jenis burner FlexiFlame multi-channel, untuk beberapa jenis bahan bakar utama dan bahan bakar alternatif. Tekanan udara primer fleksibel dan disesuaikan kebutuhan operasi, antara 250 hingga 500 mbar. Perusahaan pembuat burner ini, juga membuat beberapa jenis burner untuk beberapa jenis bahan bakar, baik untuk burner utama maupun calciner burner. Selanjutnya, mass unitary burner. Jenis burner ini agak berbeda dengan jenis burner sebelumnya, karena hanya menggunakan satu saluran udara primer, namun bisa diatur lurus atau sedikit memutar. MAS atau Mono Air System Unitary Burner. Untuk pengoperasian mass unitary burner bisa dilihat pada gambar dan video berikut ini. Demikian tadi penjelasan tentang beberapa jenis burner utama kiln, dan masih banyak beberapa jenis burner lainnya, yang digunakan dalam proses pembakaran di sistem kiln, yang tidak kami tampilkan di dalam video ini. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, komen dan share video ini kepada rekan Anda yang membutuhkan. Dan sampai jumpa pada video berikutnya.